Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik. Nomor stambuk A1117042. Di dalam video ini saya akan membahas tentang sistem pendidikan di Asia Selatan, khususnya di India, Pakistan, dan Bangladesh. Sistem pendidikan di India. Tujuan pendidikan di India untuk memberantas buta huruf, untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, untuk meningkatkan mobilitas dan integrasi sosial, untuk memajukan dan mengembangkan ilmu dan teknologi, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Jenjang pendidikan di India. Yang pertama, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Oke, yang pertama, pendidikan dasar, primary education, merupakan jenjang yang setara dengan sekolah dasar di Indonesia, namun dilaksanakan selama 5 tahun. Gratis, sarana prasarana masih kurang layak, terutama sekolah negeri. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar, India melarang berusia anak-anak. Kemudian pendidikan menengah. Pendidikan jenjang menengah dibangun melalui kebijakan pendidikan nasional. Pendidikan menengah menampung anak-anak usia 14 tahun sampai 18 tahun yang berjumlah 885 juta anak sesuai sensus penduduk India tahun 2001. Dari jumlah tersebut, hanya ada 31 juta anak yang bersekolah. Berarti bahwa 2/3 dari populasi masih belum bersekolah. Sejak tahun 1974, program pendidikan bagi anak-anak kurang mampu mulai diterapkan tidak hanya di jenjang pendidikan dasar, tetapi juga di pendidikan menengah. Dan terakhir, pendidikan tinggi di India. Tahun 2009, India mempunyai 20 universitas terbaik, 215 universitas negeri, 100 institusi yang setara dengan universitas, 5 institusi yang menjadikan kepentingan nasional, dan institusi lainnya yaitu 16.000 perguruan tinggi. Maksud diantaranya 1.800 perguruan tinggi khusus wanita. Seluruh perguruan tinggi di bawah naungan badan yang disebut Universities Grand Commission. Prinsip pengembangan kurikulum India. Seluruh penduduk India harus memiliki kesempatan yang sama dalam akses memperoleh pendidikan. Kurikulum harus mampu membantu pengembangan potensi siswa agar nilai-nilai luhur tidak tergoras oleh arus globalisasi. Sangat penting untuk menanamkan nilai moral dan sosial yang baik kepada siswa melalui kurikulum. Kemudian kita lanjut ke sistem pendidikan di Pakistan. Tujuan pendidikan di Pakistan mempromosikan kesatuan, ketaatan, dan dari standar moral Islam, memajukan kepentingan ekonomi daerah tertinggal, menghapus buta huruf, pemerataan pendidikan, meningkatkan partisipasi masyarakat. Sistem pendidikan di Pakistan memiliki 4 jenjang pendidikan. Yang pertama, pre-primary education, primary education, secondary education, higher education. Pre-primary education merupakan jenjang sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar dibagi dalam 3 tahap: playgroup, nursery, dan kindergarten. Dalam kurikulumnya mengkolaborasikan antara bermain dan belajar karena peserta didik memulai jenjang ini yaitu ketika usia 3-5 tahun. Primary education merupakan tahap wajib belajar bagi seluruh masyarakat Pakistan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Pakistan. Masa belajar pada sekolah dasar ini selama 5 tahun. Tujuan utama dalam pembelajaran tahap ini
ada 4. Yang pertama, menjadikan para murid functional literate. Yang kedua, meningkatkan seluruh aspek kepribadian murid. Yang ketiga, mengajarkan pengetahuan basic dan skill. Yang keempat atau yang terakhir, meningkatkan kebiasaan dalam industri, integrity, dan curiosity. Next, secondary education. Setelah selesai pendidikan dasar atau pada kelas 1 sampai kelas 5, siswa dapat melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan menengah dengan 3 tahap. Yang pertama, kelas 6 sampai kelas 8, middle, kemudian kelas 9 sampai kelas 10, secondary, kelas 11 sampai kelas 12, higher secondary. Dan yang terakhir, higher education. Terdapat berbagai macam jurusan dan program yang tersedia pada tahap pendidikan atas. Jenjang pendidikan perkuliahan tergantung pada program yang diambil. Awal mula dan umumnya pada program BS dan BBA dengan durasi belajar selama 4 tahun. Lanjut setelah itu master program selama 2 tahun dengan syarat tugas akhir menulis tesis. Ada program PhD dengan masa studi selama 2-5 tahun dengan syarat tugas akhir menulis disertasi. Konsep kurikulum yang berlaku di Pakistan menekankan pada penggunaan bahasa Inggris dan bahasa lokal yakni Urdu sebagai bahasa pengantar. Di Pakistan memiliki problematika pendidikan di Pakistan. Di Pakistan jumlah siswa di tingkat pendidikan dasar hanya 46%. Jumlah anak yang tidak bersekolah di Pakistan tercatat sebanyak 13 juta anak dari 50 juta anak di tingkat sekolah dasar yang ada di Pakistan. Kemudian keadaan pendidikan yang memperhatikan di Pakistan juga disebabkan karena masih adanya konflik yang terjadi di Pakistan, serta kemiskinan merupakan faktor yang utama. Pakistan, anak-anak perempuan keberadaannya dalam pendidikan masih sangat minim atau sangat kurang. Hal ini disebabkan di mana kurangnya fasilitas pendidikan perempuan bagi anak-anak perempuan di Pakistan. Kebanyakan anak-anak perempuan di Pakistan mempunyai akses yang terbatas terhadap pendidikan. Kesenjangan keberadaan anak-anak perempuan di Pakistan juga disebabkan adanya pemikiran orang tua anak-anak yang berada di Pakistan bahwa mereka menganggap memberikan pendidikan serta menyekolahkan anak-anak perempuan merupakan hal pemborosan bagi mereka. Terakhir, sistem pendidikan di Bangladesh. Di Bangladesh memiliki 3 tingkat pendidikan. Yang pertama, tingkat pendidikan dasar, dan yang kedua, tingkat pendidikan menengah, dan yang ketiga, tingkat perguruan tinggi. Pendidikan Bangladesh menggunakan struktur dimulai dengan pendidikan dasar pada usia 6 dan yang ditempuh selama 5 tahun, kelas 1 sampai 5. Tingkat sekolah dasar diikuti oleh 3 tahun. Pendidikan menengah pertama kelas 6 sampai 8. 2 tahun pendidikan menengah kelas 9 sampai 10. Dan 2 tahun pendidikan menengah tinggi kelas 11 sampai 12. Sistem pendidikan di Bangladesh. Sistem pendidikan di Bangladesh sama dengan di Indonesia, yakni terdiri dari pendidikan umum, pendidikan madrasah, pendidikan kejuruan. Sementara itu, jenjang pendidikannya terdiri dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan atas dan perguruan tinggi. Pemerintah Bangladesh memberikan subsidi dan pendidikan gratis bagi anak sekolah dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah. Beberapa sekolah setingkat universitas juga diberikan subsidi bantuan dana. Terdapat 15 universitas yang dibiayai oleh pemerintah Bangladesh untuk subsidi pendidikan. Subsidi tersebut
ditugaskan oleh sebuah lembaga yang disebut Komisi Subsidi Hibah. Dan yang terakhir, problematika pendidikan di Bangladesh. Tingkat pendidikan di Bangladesh juga terbilang masih rendah dibandingkan negara-negara lainnya di Asia Selatan. Banyak anak di usia sekolah di Bangladesh yang mengalami putus sekolah karena rendahnya kesadaran masyarakat akan tingkat pendidikan. Salah satunya faktor yang menjadi penyebab hal tersebut adanya kemiskinan yang dialami oleh masyarakat di negara tersebut, sehingga anak usia sekolah terkadang meninggalkan sekolahnya untuk membantu orang tuanya. Itulah materi tentang sistem pendidikan di Asia Selatan, khususnya di India, Pakistan, dan Bangladesh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.